Pas makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, tentunya kita bisa bersua kembali bersama-sama berkumpul dalam majelis udara Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini kita masih kembali bersua lewat udara kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Dan tentunya acara ini kita bagikan spesial untuk Anda yang hadir setiap hari Rabu, insya Allah hadir setiap hari Rabu dari jam 5 hingga maghrib tiba nanti. Tentunya Anda nanti bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Anda bisa bergabung di 085277999101 dan untuk line teleponnya nanti bisa juga Anda manfaatkan lewat 0295 3853877. Mitra Pas, tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Kali ini kita sudah sampai meneruskan episode sebelumnya, yaitu surat Al-Anbiya. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-98. Dan sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia Radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati sahabat saya Mas Arif yang senantiasa setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita curahkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anbiya ayat ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun.
la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Yaqulu ta'ala mukhatiban li ahli Makkah min musyriki Quraisyin wa man dana bidinihim min ibadatil asnam wal awsan. Allah Subhanahu wa ta'ala menkhitabi, memberikan pelajaran kepada para musyrikin Quraisy, kafir Quraisy, dan siapa saja orang-orang yang menyerupai agama-agama orang-orang kafir Quraisy, yaitu mereka para penyembah berhala atau paganisme. Menghitobi berarti seakan-akan Allah berbicara langsung kepada mereka. Khitab innakum saat temani sira kabeh, dengan menggunakan ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Qala Ibnu Abbas ay waquduha, apapun, benda apapun yang kalian jadikan sesembahan selain Allah, mereka akan bersama-sama kalian menjadi bahan bakar dari api neraka jahannam. Wa qala Ibnu Abbas aidan, Ibnu Abbas juga memberikan penjelasan hasabu jahannam ay syajaru jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah khatabuha. Imam Mujahid, Ikrimah dan Imam Qatadah juga memberikan penjelasan yang dimaksud dari hasabu jahannam adalah bahan bakar api neraka jahannam. Wahai orang musyrikin, wahai orang kafir Quraisy, apapun yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala yang kalian buat-buat sendiri, Lata, Uzza, Manat, Ikrimah, dan bahkan kalian sendiri pun nanti semuanya akan menjadi bahan bakar dari panasnya api neraka. Hasabu jahannam ay ma yurma bihi fiha. Bahan bakar jahannam maksudnya adalah barang-barang yang dilemparkan di dalam api neraka jahannam. Antum laha waridum ay dakhilun, kalian semua pasti akan memasukinya. Lau kana haula'i alihatam ma waraduha, yakni lau kanat hadhil asnam wal angdad allati ittakhadtumuha min dunillahi alihah sahihah lama waradun nar wa ma dakhaluha. Hai kafir Quraisy, seandainya sesembahan-sesembahan yang kalian jadikan media untuk menduakan Allah, patung-patung berhala-berhala yang kalian buat sendiri, yang kalian sembah, jika memang mereka adalah benar Tuhan, maka pasti mereka tidak akan mau untuk dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Wa kullun fiha khalidun ay al-abiduna wa ma'budutuhum kulluhum fiha khalidun. Maksudnya kalian semua dan berhala-berhala yang kalian buat sesembahan selain Allah semuanya akan abadi menjadi bahan bakar neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Lahum fiha zafir. Zafir ini kama qala ta'ala lahum fiha zafiru wa syahik. Zafir khuruju anfasihim wa syahik wuluju anfasihim. Zafir artinya nafas yang keluar.
Sedangkan syahid adalah nafas yang masuk. Bagaimana penjelasannya? Qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abi, hadatsana Ali bin Muhammad at-Tonafasi. Ini dari silsilah hadis yang panjang. Qala Ibnu Mas'ud. Ini mengerucut kepada perkataan Ibnu Mas'ud. Idza baqiya may yakhludu fin nari ja'alu fi tawabiti min narin fiha masafir min nar. Ketika seseorang dinyatakan sebagai penghuni abadi dalam neraka, maka ia akan dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api, dan kemudian akan dipaku di dalamnya. Fala yura ahadun minhum annahu yu'adzibu finnar ghairuhu. Kemudian tidak seorang pun dapat melihatnya bahwa dia di dalam panasnya api neraka. Artinya orang-orang yang mendapat keputusan selama-lamanya di dalam panasnya api neraka, mereka menempati tempatan yang khusus, yang sangat rupek, kecil, dan mereka kesulitan untuk nafas ataupun mengeluarkan nafas. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Qala Ikrimah ar-rahmah. Jadi orang-orang yang telah terdahulu dan mereka mendapatkan rahmat. Anil Mas'ud an Yunus bin Hibban an Ibni Mas'ud fadzakarahu wa qauluhu innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Lama dzakara ta'ala ahlan nar wa adzabahum bisababi syirkihim billahi atafa bidzikris suada minal mu'minin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khitab, menyifati kepada orang-orang kafir musyrik, kafir Quraisy yang mereka menyekutukan Allah, kemudian Allah di ayat berikutnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang as-su'ada, orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah. Wahum alladzina sabaqat lahum minallah as-su'ada wa aslafu al-a'mal as-salihah fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Mereka melakukan amal-amal yang baik, melakukan perbuatan yang baik ketika hidup di dunia. Kama qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Atau dalam Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fakama ahsanu al-amala fid dunya ahsanallahu ma'ahum wa sawabahum wa najahum minal adab. Sebagaimana perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang-orang beriman ketika mereka hidup di dunia, maka sebagaimana baik itu pula Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Allah akan membalasnya dengan surga, dan Allah akan menyelamatkannya dari ganasnya siksa neraka. Wa hasala lahum jazilus sawab, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa neraka, dan mereka la yasma'una hasisa, mereka tidak mendengar. Hasisah itu gemericiknya atau kemeropoknya api, bahan-bahan yang dibakar. Jadi sebagaimana kita menyaksikan ketika ada kayu dibakar itu terdengar suara gemuruh. Nah, ini yang dimaksud hasisah. Maksudnya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, ia tidak akan mendengar gemuruh siksa dari neraka. Qala Ibnu Abi Hatim, menurut pendapat Ibnu Abi Hatim, yang dimaksud hasisah adalah hayatun ala sirat talba'sahum fa idza lasatuhum qala hassa hasun.
menurut pendapat Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang ayat la yasma'una hasisaha adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah. Mereka tidak mendengar desis suara ular yang mendesis di sekitar Siratal Mustaqim yang menjadi jembatan yang harus dilalui. Di mana orang-orang kafir ini ketika ia menginjakkan kakinya di Siratal Mustaqim, maka ia akan segera diserang oleh ular-ular yang ganas itu yang mendesis sebelum mereka menyerang. Sedangkan orang-orang yang beriman, desisannya pun ia tidak mendengar, apalagi serangannya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun fasalamahum minal mahdur wal marhub. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman dari perkara yang menakutkan, dari perkara-perkara yang menggetarkan hati dan membahayakan jiwa raganya. Wa hasala lahum al-matlub wal mahbub, dan mereka diberikan apa yang mereka inginkan. Mereka disajikan dengan perkara-perkara yang bisa membuat hati mereka berbahagia. Mereka dibahagiakan dengan nikmat Allah yang tiada taranya, yaitu nikmat surga. Qala Ibnu Abi Hatim, hadasana Abi, hadasana Ahmad bin Abi Syuraih, dan seterusnya. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun qala ana minhum wa Umar minhum wa Utsman minhum wa Zubair minhum wa Talhah minhum wa Abdurrahman minhum. Diterangkan dari Ibn Abi Hatim dari silsilah hadis yang panjang ini, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendengarkan ayat innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, Ali mengatakan, saya bagian dari mereka, Umar bagian dari mereka, Utsman bagian dari mereka, Zubair bin Alwam bagian dari mereka, Tolhah bagian dari mereka, Abdurrahman bagian dari mereka. Ini adalah para sahabat yang terkenal dengan sebutan as-sabiqunal awalun. Nah, jadi Ali ini adalah sahabat Nabi sekaligus saudara sepupunya Nabi karena putra dari pamannya. Kemudian Umar, kita tahu dia adalah seorang orang yang kuat, yang tegas dari Bani Adi, yang mempunyai iman yang kuat, sehingga saking kuatnya imannya dipuji oleh Nabi, jalan yang pernah dilalui oleh Umar setan tidak berani melaluinya. Utsman adalah sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan, dan sahabat Nabi yang bijaksana. Kemudian Zubair bin Alwam, kemudian Tolhah. Tolhah ini adalah terkenal dengan sebutan asyahidul hayy, orang mati syahid yang masih hidup. Perjuangannya ketika melindungi Nabi di perang Uhud saat pasukan kocar-kacir karena invasi dari Khalid bin Walid, invasi dari kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kocar-kacir, dan Tolhah dengan sigap yang terkenal dengan ahli memanah, ia melindungi Nabi sehingga ketika telah perang usai sudah tidak terhitung berapa anak panah yang menancap di tubuhnya, dan bahkan ia terkapar di antara para syuhada. Kemudian sahabat menganggapnya dia sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi memberikan penjelasan, tidak, Tolhah tidak mati. Nah, akhirnya atas doa Nabi itu ternyata dia terbangun, tersadarkan meskipun tubuhnya banyak luka. Dari peristiwa itu ia disebut sebagai asyahidul hayy, orang mati syahid tapi masih hidup, itu Tolhah. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan si tangan emas. Apapun yang ia pegang, bisnis apapun yang ia jalankan pasti sukses karena ia hobi bersedekah. Kita tahu ketika Abdurrahman bin Auf hijrah meninggalkan Mekah, ia meninggalkan semua harta bendanya. Ada salah satu sahabat Ansor yang merasa kasihan kepada penderitaan Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku Abdurrahman,
Sungguh aku menyaksikanmu di Mekah adalah dermawan yang kaya raya. Untamu banyak, daganganmu melimpah, rumahmu megah. Tapi kau rela demi imanmu hijrah di sini tanpa membawa apapun. Ketahuilah, aku mempunyai kebun 4 hektar, yang 2 untukku, yang 2 untukmu. Ketahuilah, aku mempunyai unta 4, yang 2 untukku, yang 2 untukmu. Dan bahkan istriku juga 4. Jika kau bersedia, yang kedua akan saya ceraikan dan kuberikan padamu. Apa jawaban Tolhah? Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dengan lembut halus ia menolak. Wahai sahabatku, mohon maaf, saya adalah orang yang terbiasa hidup mandiri. Begini saja, semua tawaranmu aku berikan apresiasi, tapi yang paling aku butuhkan, pinjami aku modal agar aku bisa kembali berbisnis. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf ini dipinjami, tidak jadi dipinjami modal oleh sahabat Ansor. Kemudian ia berdagang dan secepat itu pula ia kembali sukses. Maka ia dijuluki sebagai sahabat si tangan emas. Apapun ia pegang pasti laris. Bisnis apapun yang ia jalankan pasti sukses. Dan tangannya suka memberi. Dan ia terkenal sahabat yang suka berderma dan juga memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Nabi. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Ini mereka semua ini adalah as-sabiqun awalun, termasuk juga sahabat 10 yang diberikan kabar gembira dengan masuk surga meskipun mereka masih hidup. Ulaika anha mub'adun fa ulaika awliya Allah yamruna 'ala sirat marron huwa asra'u minal barqi wa yabqa al-kuffar. Sebagian ulama mengatakan maksud dari innalladzina sabaqat lahum minal husna adalah mereka para aulia Allah yang mereka berjalan di atas siratal mustaqim cepat, lebih cepat daripada buruk dan selamat menuju surga. Kama qala al-Hujjaj, akan tetapi ini juga ada waqala akharun. Para mufassir yang lain memberikan pemahaman bahwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, ini adalah istisna, mengecualikan. Di mana penjelasan ayat pertama, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, kalian wahai orang kafir Quraisy dan apapun yang kalian jadikan sesembahan semuanya akan masuk neraka. Lah dikecualikan dengan ayat ini, yaitu innalladzina sabaqat lahum minal husna, dikecualikan dari mereka itu adalah 1 para malaikat, Isa dan Uzair. Di mana kita tahu sebagian orang kafir ini juga ada yang menyembah malaikat. Sebagian orang kafir ini ada yang menyembah Isa dan ada yang menyembah Uzair. Lah malaikat, Isa dan Uzair ini dikecualikan, tidak masuk kepada innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian dan apapun yang kalian sembah menjadi bahan bakar api neraka. Nah, ini. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna qala nuzilat fi Isa bin Maryam. Nah, ini Imam Ad-Dhahhak juga mengatakan bahwa ayat innalladzina sabaqat lahum minnal husna ini diturunkan kepada atau untuk menjelaskan keadaan Isa ibnu Maryam. Yang penjelasan pertama dijelaskan orang-orang kafir dan apa sesembahan yang dijadikan media kekufurannya semuanya menjadi bahan bakar api neraka kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini sebenarnya juga tidak pernah mengaku bahwa dia ini Tuhan. Cuma salah satu dari pengikutnya, bahkan ada yang mengatakan juga bukan pengikutnya sebenarnya, yaitu seorang Yahudi yang bernama Paulus, yang kemudian ia mengkaburkan ajaran-ajaran Alkitab yang dibawa oleh Isa dan menisbatkan Isa menjadi Tuhan. Jadi yang mengangkat itu ya Paulus itu. Qala Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim juga menjelaskan, Hadasana Al-Husain bin Isa, panjang ini.
silsilah hadisnya, langsung saya ambil esensinya saja. Qala kullu syai'in ya'buduna min dunillah finnar. Apapun yang menjadi sesembahan selain Allah semuanya di neraka. Illa syams, kecuali matahari, wal qamar wa Isa bin Maryam. Jadi orang-orang kafir ini kan mereka banyak mempunyai media-media sesembahan. Kalau kita merujuk kepada sejarah, ini terjadi di masa Nabi Nuh, ketika rentangan masa yang panjang antara Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Ini kemudian manusia ini mulai mempunyai pemikiran-pemikiran yang keliru karena diinspirasi oleh setan. Manusia mengira bahwa matahari itu adalah Tuhan, mereka menyembahnya. Kemudian orang-orang juga, sebagian orang-orang juga menyembah rembulan ketika purnama. Dan ketika di periode Masehi, setelah diturunkannya Nabi Isa dan diangkatnya Nabi Isa menuju langit, orang-orang dikaburkan oleh Paulus dan akhirnya menobatkan Isa sebagai Tuhan dan menyembahnya. Nah, matahari, bulan dan Isa ini meskipun ia disembah oleh orang kafir, tapi tidak menjadi bahan bakar neraka. Maksudnya ngoten. Ulaika anha mub'adun. Mereka ini dijauhkan. Qala Isa wa Uzair wal malaikah. Jadi Nabi Isa, Nabi Uzair ini adalah nabi untuk bangsa Yahudi. Terus malaikat-malaikat meskipun mereka disembah, disalahgunakan, mereka tetap tidak menjadi bahan bakar api neraka, dijauhkan dari siksa itu. Wakada rawa an Sa'id bin Jubair wa Abi Shalih wa ghairu wahid. Wa qad rawa Ibnu Abi Hatim fi dzalika hadisan ghariban. Meskipun hadis ini gharib, aneh. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Masih membahas ayat ini, sebagian mufassir juga memberikan pemahaman, penafsiran bahwa yang dimaksud innal ladzina ini adalah Isa, Uzair, malaikat. Jadi memang Nabi Isa ini mempunyai beberapa kelebihan, ya. Nabi Isa dilahirkan oleh seorang perawan suci yang bernama Maryam, atau Bunda Maria. Dilahirkan di daerah Bethlehem. Kemudian Nabi Isa dan ibunya ini mengasingkan diri di sebuah hutan sampai ibunya meninggal dunia. Dan Nabi Isa pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena hasutan dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Orang-orang Yahudi ini menghasut orang-orang Romawi, mengatakan bahwa Isa ini berbahaya, membahayakan kekuasaannya, karena setiap ia mengunjungi suatu daerah pasti ia mempunyai pengikut. Nabi Isa ketika berkunjung di suatu daerah bertemu dengan orang yang sakit kusta, lalu dengan keistimewaannya, dengan doanya diijabah oleh Allah dan sembuh. Bahkan Nabi Isa juga mempunyai kemampuan untuk dapat menghidupkan orang yang telah meninggal. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi alat propaganda orang-orang Yahudi yang melaporkannya kepada orang Romawi. Sebenarnya orang Romawi nggak ada masalah dengan Nabi Isa, nggak ada. Ya karena propaganda. Jadi memang Nabi Isa ini kan ya bagian dari orang-orang Israel, dan yang menjadi provokator juga mereka sendiri. Nabi Isa ini dari jalur Lewi, dan para provokator ini kebanyakan dari jalur keluarga klan Yahuda. Sehingga dengan propaganda orang-orang Yahudi ini, Romawi ini, pasukan Romawi merasa geram, merasa khawatir bahwa kekuasaannya nanti akan terganggu dengan hadirnya seorang pemuda yang bernama Isa. Akhirnya ia memburu dimanapun Nabi Isa berada, dan pada suatu saat Nabi Isa dihianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot.
kemudian memberikan informasi keberadaan Nabi Isa. Pasukan Romawi datang mengepung, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, dan murid yang pengkhianat tadi yang bernama Yudas, wajahnya diusap oleh malaikat sehingga ia menyerupai Nabi Isa. Kemudian ialah yang justru dihukum, dicambuk, dan mati di tiang gantungan. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Ma'idah, sebenarnya orang-orang yang membunuh, menyiksa yang mereka anggap Isa, mereka juga ragu bahwa yang ia bunuh itu adalah Isa, karena dari bentuk tubuhnya, dari panjangnya ini berbeda. Nabi Isa itu badannya lebih besar, sehingga yang dibunuh ini lebih kecil. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Qila al-muradu bidzalika al-maut. Bahwa orang-orang yang beriman, mereka tidak akan dikagetkan dengan al-faza'ul akbar. Al-faza'ul akbar itu ditafsirkan di sini sebagai kematian. Jadi perkara besar yang bersifat ngaget, yaitu mati. Karena mati ini datangnya secara tiba-tiba. Fala yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Waqila al-muradu bil faza'il akbar al-nafkhatu fis surah. Sebagian ulama juga mengatakan yang disebut al-faza'ul akbar adalah tiupan sangkakala. Wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman ini nanti di akhirat akan dipapak, akan disambut oleh para malaikat, dan mereka akan diberikan kebahagiaan ketika keluar dari kubur-kubur mereka, disambut oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa halangan. Demikian penjelasan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anbiya ayat 98 sampai ayat 103. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif. Monggo. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon lewat 0295385877 ataupun juga SMS WhatsApp juga bisa Anda gunakan. Mitra Pas, Anda bisa kirim voice note Anda di 085277 999 101. Dan Anda juga bisa share karena kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas. Dan silakan Anda bisa bergabung untuk berdiskusi bersama kami. Tentunya kita hari ini sedang membahas surat Al-Anbiya ayat 98. Saya masih tetap menunggu bagi Anda yang juga sudah bergabung melalui SMS di 085277 999 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya pernah mendengar informasi bahwa sahabat-sahabat yang dulu menjadi musuh Nabi pada akhirnya yang di Arab ini kan banyak yang menjadi Muslim. Bahkan ada beberapa muhadisin yang saya lihat. Ini bagaimana ceritanya? Dulu pernah membunuh seorang sahabat kok kemudian menjadi seorang perawi hadis. Mohon pencerahannya Ustadz. Apakah betul demikian? Monggo Ustadz. Dari Pak Mohnuh yang ada di Wedari Jaksa. Monggo Ustadz. Ya, betul. Salah satunya adalah Ikrimah, putra dari Abu Jahal. Jadi konsepnya, seberapapun besar dosa manusia, masih besar rahmat Allah dan masih besar sifat pengampunan Allah. Kita tahu Ikrimah adalah putra dari Abu Jahal, orang yang paling getol memusuhi Nabi. Tapi setelah peristiwa Fakkatul Makkah, terbuka hatinya, dia menjadi seorang faqih yang terkenal ilmunya dan menjadi salah satu dari perawi hadis. Dan masih banyak yang lain sebenarnya. Seperti kalau kita lihat dalam bidang lain, kita melihat sosok Khalid bin Walid. Ini bahkan di perang Uhud ini menjadi sumber bencana bagi pasukan muslimin. Tapi di kemudian hari ia
bertaubat, kemudian beriman kepada Nabi dan menjadi Saifullah Al-Maslul. Demikian Pak Nuh. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, masih juga saya tunggu. Anda bisa masuk melalui 0852779999 101. Ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mau doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan hati kami dalam agama-Mu, teguhkan hati kami di dalam jalan-Mu Shiratal Mustaqim. Ya Allah, selamatkan kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, Anda bisa menyimak kembali kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari jam 5 sore hingga maghrib tiba. Saya Rifanili pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datanya dari kami sebagai makhluk yang memang serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat sholat maghrib telah tiba.